Indonesia. Baik mitra bisnis, hari ini adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski tidak diwajibkan untuk swasta, namun semua kantor pemerintahan dan BUMN melaksanakannya. Dengan begitu, selama tahun ini jumlah libur dan cuti bersama di Indonesia adalah 24 hari atau merupakan negara ketiga terbanyak liburnya di dunia setelah Kamboja dan Sri Lanka. Ada komentar, makin banyak libur, makin banyak orang berwisata dan ekonomi berjalan. Namun tidak sedikit yang bilang kalau libur terus, kapan kerjanya? Apa komentar Anda? Apakah Anda setuju dengan banyaknya hari libur di Indonesia? Silakan di 633-9160, 633-9160. Ya, kalau saya pikir masalah libur itu fleksibel aja. Kalau pemerintah menerapkan seperti libur bersama ya sudah nggak apa-apa. Dalam bekerja itu kan kita dengan karyawan itu hubungannya kan lebih langsung kan. Jadi kalau memang kita butuh ya kita suruh masuk. Mereka kan juga kadang perlu biaya hidup juga, nggak harus pengen libur. Nggak semua juga pengen libur. Jadi kita nggak usah rame-rame lah, ikut aja aturan pemerintah. Belakang nanti kita bernegosiasi dengan karyawan kita sendiri. Kira itu aja lah. Terima kasih. Mau menyarankan, kalau kerja terus kapan liburnya? Ini kan cuma putar balikan bahasa aja. Dan biarin aja laksanakan aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah suruh libur. Nggak usah bikin opini. Nah, kalau kerja terus kapan balik sekarang? Ya, sudah cukup gitu aja. Saya kira ini sifatnya kan libur yang tambahan ini kan pasti pemerintah menentukannya itu tentu lihat situasi saat ini. Dan situasi saat ini memang membutuhkan untuk mendrive ekonomi yang sifatnya konsumsi. Jadi saya kira keputusan ini baik ya. Tentu kita nggak menggeneralisir semua ya. Tentu setiap tahun lagi akan berbeda. Jadi juga nggak usah membanding-bandingkan dengan Bangladesh yang berapa hari. Faktanya kalau kita bicara sekarang, jangan-jangan di China pun mereka masih libur panjang, jauh lebih banyak yang informal ya. Bahkan kita lihat negara Amerika, mereka punya summer holiday yang justru lebih panjang. Saya kira ini keputusan yang sangat tepat dan keputusan yang bersifat out of the box ya. Jadi kita nggak kaku, ekonomi harus di-drive. Jadi ini juga janganlah ada yang komentar really libur kebanyakan itu mah komentar yang pemerintah bikin apapun salah terus di mata dia. Jadi saya support, ini bagus, terima kasih. Oh, bukan main. Jadi ya, kalau banyak lembur, nanti besok masuk kan banyak lembur juga. Jadi kan karyawan juga dapat penghasilan, ekonomi juga bisa jalan. Itu aja komentar saya. Intinya begini, banyak libur, yang penting kalau masuk kerja penghasilannya banyak, daripada banyak kerja penghasilannya dikit, intinya begitu. Ya itu pendapat saya. Saya tidak setuju Pak, ini sudah terlalu banyak hari libur, enggak. Terutama itu hari libur keagamaan ya, memang kita ini banyak beragam agama, jadi liburannya udah terlalu banyak dari sisi-sisi hari libur agama ya. Sementara kita juga hari Sabtu banyak yang libur juga, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan. Sementara keadaan kita, negara kita ini masih tertinggal dengan negara-negara lain. Jadi misalnya Sabtu sebaiknya masuk kerja aja untuk mengerem hari-hari kerja yang liburnya terlalu panjang. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Ya, saya tidak setuju sama yang pertama. Selama ini kan kita libur Sabtu dan yang lain-lainnya, dari tahun ke tahun ekonomi kita sudah tumbuh. Itu kalau orang yang tidak setuju dengan libur, itu berarti mereka tuh tidak lihat ekonomi di Indonesia, ya. Satu, kedua, janganlah kerja terus, mesti nikmatin ini hidup ini indah. Kenapa ya saya bilang? Buktinya negara-negara lain yang kerja terus, dapat terus ekonominya nggak lebih bagus dari Indonesia kok. Itu aja. Nah, kalau komentar kita sih sebenarnya 50-50 ya. Kalau libur ya oke, kalaupun memang kerja terus ya oke gitu. 50 lah, di 50-50. Apa kebijaksanaan pemerintah kita ikutin gitu. Belanda itu kan tidak disukai ya, karena menjajah katanya. Tapi ada peninggalan Belanda itu yang sangat disukai dan nggak terus pelihara, yaitu pulang jam 2 siang. Sebenarnya menurut saya itu nggak relevan.
hari gini zaman itu dengan relevan gitu loh. Kita pegawai negeri juga pulang sama lah jam 5, itu aja. Terima kasih. Ya, menurut saya sih kalau pemerintah mungkin beda ya dengan swasta. Swasta kan mungkin dia ada target harus mencapai penjualan atau gimana. Nah, jadi ini kan nggak dipaksa. Jadi menurut saya sih kan swasta kan kalau misalnya tergantung bosnya kalau mau kasih libur ya libur ya. Jadi kan nggak dipaksa menurut saya sih ya. Oke, kecuali dipaksa harus libur. Nah, itu bisa mengganggu kan ada kan swasta itu kan ada target gitu loh. Oke. Ya, saya bagian yang bekerja hari ini sih. Tapi saya berterima kasih sekali kepada pemerintah dalam menghargai saudara-saudara kita yang gongsi kacai itu diberikan hari libur. Karena bagaimanapun keagamaan itu perlu momennya untuk bertemu keluarga, bertemu sanak kerabat, dan melaksanakan ritual-ritual ibadah yang ada pada saat hari raya itu, begitulah kira-kira ya. Jadi terima kasih buat pemerintah. Nah, mengenai tadi kita libur 24 hari setahun, saya pikir mungkin bisa ditingkatkan menjadi 40 atau 45 hari. Karena sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju itu memang sudah tidak seperti di negara ketiga seperti Afrika atau Bangladesh yang memang harus banting tulang modern slavery. Kenapa? Karena jam kerja yang lebih pendek dan lebih adanya artificial intelligence dan sebagainya itu, robot dan juga mekanisasi, maka seharusnya pekerja itu punya waktu juga untuk menikmati kegiatan yang lain. Contohlah kita ambil misalnya di Eropa. Kenapa itu Liverpool, Juventus penontonnya 80.000, stadionnya 80.000 orang, rame. Di Amerika nonton basket rame. Yang nonton basket di Amerika juga bukan orang-orang kaya semua, seperti orang-orang biasa saja, tetapi ada waktunya gitu. Nah, kita ini udah pergi kerja itu berjam-jam, pulang berjam-jam, kemudian disuruh kerja berlama-lama. Ini memang menguntungkan buat manufacturing, tetapi akhirnya merugikan buat usaha lain seperti bioskop, mall, kuliner, tempat wisata, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang untuk mendistribusikan kesejahteraan, salah satunya hari libur yang 24 hari bisa ditambah jadi 50 hari. Terima kasih. Bagi saya lucu sekali ya yang mengatakan bahwa dengan banyak libur ekonomi bergerak. Nggak sadar ya, ekonomi berputar, tapi bagi sebagian orang itu kan pengeluaran juga. Itu lebih baik untuk orang-orang tersebut. Belum tentu loh mereka yang berlibur itu adalah orang yang ekonominya udah oke. Terus kemudian sangat tepat sekali bahwa itu justru pemborosan hari kerja. Nggak efisien banget Indonesia. Bisa bayangkan nggak, dia hanya di atas Sri Lanka dan Kamboja. Memalukan banget bagi saya itu sih. Terus terang, compare dong dengan negara-negara yang lebih baik dari itu. Terima kasih. Jadi saya mau sampaikan Indonesia harus sadar ya. Sampai saat ini Indonesia itu masih mengandalkan produk-produk ekspor dari hasil sumber daya alam ya. Contoh ya, misalnya dari Jokowi sudah lebih maju adalah hilirisasi ya, tapi maksud saya itu masih belum cukup. Itu masih sumber alam yang mungkin diolah setengah jadi. Nah, Indonesia itu kalau mau menjadi macan Asia, mau menjadi yang disegani, bukan hanya bisa mengekspor sumber daya alam, tetapi bisa mengekspor atau membuat sumber daya manusia itu lebih berkualitas ya. Contoh, kalau kita melihat bahwa Singapura, Jepang ya, mereka itu adalah negara-negara yang disegani. Kenapa? Contohnya saja warga negaranya itu untuk masuk ke negara-negara sampai bisa 100 negara tanpa visa ya, atau visa on arrival, itu luar biasa sekali. Sedangkan Indonesia kalau mau berkunjung ke negara-negara selain di negara ASEAN itu harus meminta prosedur yang macam-macam semuanya. Kenapa? Karena dianggap Indonesia itu hanya bisa mengekspor untuk sumber daya alam tapi tidak berkualitas. Maaf ya.
Jadi kalau banyak libur itu berarti kurang produktif, ya, bukan memancing orang untuk travel, bukan gitu loh. Kalau orang tidak memiliki produktivitas, ya tidak memiliki income, gimana dia travel gitu loh. Malahan banyak pikiran. Terima kasih. Bersyukur aja kalau perusahaan masih buka. Seumpamanya tuh kayak pabrik-pabrik baju-baju atau sepatu gitu, kalau lagi mengejar target hari libur harus masuk, itu bosnya bisa kasih uang makan tambahan supaya mereka mau masuk. Jadi nggak dipaksakan gitu, lebih baik. Jadi ada uang tambahan daripada libur nggak dikasih uang makan, kan untuk makanan keluarga bagaimana jadinya. Itu aja ya. Terima kasih Ibu Yuli dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.